warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan bagaimana kami menggunakan berbagai fitur dari Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint untuk laporan kami dari perusahaan PT Digital Nusantara agar lebih rapi, konsisten, dan juga profesional. Baik, sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rani Binti Razali. Perkenalkan, saya Intan. Saya Rehan Sauki Haris. Perkenalkan, nama saya Nana Fadila. Perkenalkan, nama saya Brigita Bengaleng. Oke, daripada berlama-lama, mari saja kita langsung ke videonya. Oke, jadi ada 8 fitur utama yang akan kami pakai, yaitu stylist, table of contents, table and charts, image and caption, smart art, footnotes and endnotes, hyperlink, serta citations and bibliography. Nah, biar lebih seru, mari kita bahas satu persatu. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang stylist. Di laporan kami, setiap judul utama kami menggunakan pakai heading 1 seperti ini. Ini kami pakai heading yang ke-1. Setelah udah jadi heading 1, nanti kita rapiin lagi. Kita langsung ke heading yang kedua. Jadi dengan begitu, laporan jadi lebih konsisten dan lebih gampang dipahami. Karena kita sudah memakai stylist nih, jadi kita juga bisa otomatis membuat table of contents-nya atau daftar isi. Nah, jadi kita ke referensi, terus kita tekan yang daftar isi, kita tekan daftar isi custom, kita ubah jadi harus teksnya Times New Roman sama seperti ini sesuai selera kalian. Terus kita ubah oke, terus tekan oke. Oke, nanti dia otomatis akan menjadi seperti ini. Ini tinggal kalian rapiin aja sesuai selera kalian. Saya di tengah, Tekan sisipkan. Ini di sini sisipkan. Terus tabel. Terus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, kalau udah seperti ini kita blocks. Oke, terus kalau udah bisa terus tata letak tabel, terus sesuaikan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Aku pakai 1 cm. Sudah, nanti jadinya seperti ini. Nah, supaya lebih mudah dipahami, kami juga buat grafis untuk menunjukkan tren penjualan dari tahun ke tahun. Jadi angka-angka yang banyak bisa terlihat lebih jelas dengan visualisasi. Oke, yang pertama itu tekan sisipkan, terus klik bagian bagan, lalu tekan garis dan langsung aja ke sini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. lanjut saya akan menjelaskan mengenai fitur footnotes dan endnotes. Jadi pertama kita cari teks yang akan kita buat jadi footnotes-nya. Pertama kita tekan referensi, habis tekan referensi kita tekan yang sisipkan catatan kaki. Setelah itu nanti dia akan muncul seperti ini. Setelah muncul kita tinggal pastekan aja sumber yang kita dapat dari situ. Nah seperti ini. Terus untuk endnotes-nya kita bisa taruh di bagian akhir. Contohnya seperti ini. Yang di sini kita tekan juga referensi, terus kita tekan yang sisipkan catatan akhir. Nah nanti akan seperti ini ya. Setelah itu kita tinggal tambahin aja sumbernya untuk artikel tersebut.
Nah, sekarang bagian saya yaitu Smart Art. Kami menggunakan Smart Art untuk membuat diagram alur strategi pemasaran. Nah, terus ke proses saya pakai grafik yang ini, lalu tekan OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Terus misalnya dari analisis pasar, penentuan target audiens, pemilihan kanal digital, implementasi kampanye digital, evaluasi, dan optimasi. Oke, jadi yang selanjutnya adalah image and caption. Oke, agar tampilannya seperti ini, pertama-tama kita tekan hapus, sisipkan, habis itu tekan yang gambar. Setelah itu kita tambahkan gambarnya. Habis itu jika ingin membuat captionnya, kita ke daerah referensi, terus tekan sisipkan keterangan. Setelah itu kita langsung aja tulis. Oke, bagian saya itu hyperlinks. Kami sisipkan hyperlinks ke sumber eksternal, misalnya laporan resmi atau artikel online. Oke, kita klik di sosial, terus kita blok semuanya, terus klik CTR K, terus kita ke Google, terus ini kita copy ke CTRL-C, terus kita balik lagi, terus kita Oke, habis itu kita klik OK. Udah selesai. Oke, dan terakhir saya akan menjelaskan tentang fitur citations and bibliography. Nah, pertama tekan referensi, setelah itu tekan yang sisipkan kutipan, setelah itu tekan yang tambahkan sumber baru. Nah, ini kan saya ambilnya dari artikel. Nah, ini sesuaikan dengan yang kalian dapat sumbernya. Terus pengarangnya saya contoh seperti sosial WA. Setelah tulis pengarangnya, kita akan tulis judulnya seperti Digital Indonesia Report. Maaf, ada Indonesia Report. Terus kita bikin dari laporan. Setelah itu kita bikin tahunnya, ini tahun 2024, dan kotanya itu dia terbitkan di London. Terus kita tinggal tekan OK. Setelah itu udah jadi kayak gini, kita tekan yang bibliografinya, tulis sisipkan bibliografi. Nanti dia akan muncul seperti ini ya guys. Maaf guys. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai data keuangan perusahaan PT Digital Nusantara dari tahun 2023, 2024 sampai tahun 2025 dengan menggunakan fitur-fitur di Excel. Yang pertama teman-teman bisa lihat di sini tabel laba rugi PT Digital Nusantara dari tahun 2023 sampai tahun 2025. Jadi memang Excel ini memudahkan kita untuk membuat tabel dengan format yang sangat rapi. Jadi pendapatan, beban operasional, serta laba bersih bisa langsung dibandingkan. Dari tahun 2023 pendapatan kita itu sebesar 120 miliar ya. Miliar dengan laba bersih sekitar 40 miliar. Di tahun 2024 pendapatan kita menaik tidak terlalu signifikan sekitar 150 miliar dengan laba bersih yang juga naik menjadi 55 miliar. Di tahun 2025 naik sekitar 50 miliar menjadi 200 miliar rupiah dengan laba bersih sekitar 80 miliar.
Jadi memang tabel ini jelas terlihat tren positifnya. Selanjutnya kita lihat di tabel neraca. Di bagian neraca ini saya gunakan tabel Excel untuk menunjukkan aset, liabilitas, serta ekuitas. Jadi di tahun 2023 aset kita itu ada sekitar 200 miliar rupiah yang didapat dari liabilitas serta ekuitas perusahaan. Di tahun 2024 kita memiliki aset sekitar 250 miliar rupiah, dan di tahun 2025 aset kita menjadi 320 miliar rupiah. Selanjutnya kita lihat di tabel arus kas ya. Excel membantu kita menata data arus kas operasi, investasi, serta pendanaan hingga kas akhir. Jadi arus kas operasi ini selalu positif, artinya bisnis utama kita ini berjalan dengan sangat-sangat baik. Arus kas investasi dan pendanaan negatif, tandanya ada investasi dan pembayaran kewajiban. Kita bisa lihat di sini dari tahun 2023 sampai tahun 2025 arus kas investasi kita itu berkurang 20 miliar, 25 miliar, serta 40 miliar. Jadi memang arus kas kita ini sedang dalam kondisi positif. Selanjutnya kita lihat di rasio keuangan. Jadi di sini saya menggunakan rumus Excel untuk otomatis menghitung rasio keuangan. Jadi untuk rasio lancar itu dihitung dengan formula aset dibagi dengan liabilitas. Teman-teman bisa lihat di sini untuk rumusnya. Jadi saya bagikan jumlah aset perusahaan dengan liabilitas, yang dimana itu berjumlah 2. Selanjutnya ada debt to equity ratio. Untuk rumus ini itu liabilitas dibagi dengan ekuitas. Jadi teman-teman bisa lihat rumusnya di sini ya, dengan jelas, sangat jelas. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di bagian net profit margin, yang dimana untuk formula rumusnya itu adalah laba bersih dibagi dengan pendapatan dikali dengan 100%. Teman-teman bisa lihat hasilnya di sini. Dan untuk grafiknya di sini bisa teman-teman lihat. Excel juga punya fitur insert grafik ya, bagi teman-teman yang nggak tahu. Jadi grafik ini membantu kita melihat tren dengan cepat. Grafik garis di sini memperlihatkan perkembangan rasio keuangan. Grafik batang saya tampilkan ya, memperlihatkan perbandingan pendapatan, aset, ekuitas, serta aset-aset lainnya. Jadi visualisasi ini membuat data yang tadinya berupa angka menjadi lebih mudah dipahami. Jadi teman-teman, kesimpulannya dengan Excel kita bukan cuma bisa menampilkan angka, tapi juga bisa menghitung otomatis dengan rumus serta menampilkan tren lewat grafik. Dari analisis ini perusahaan terlihat sehat dan berkembang dengan pendapatan aset dan laba yang naik serta rasio keuangan yang membaik. Terima kasih. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Nana Fadila. Di sini saya akan menjelaskan berbagai fitur yang saya gunakan dalam membuat PowerPoint di perusahaan PT Digital Nusantara. Baik, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang saya gunakan di halaman pertama dahulu. Nah, untuk halaman pertama, di sini bisa kita lihat saya menggunakan latar paling belakang itu menggunakan foto gedung perusahaan yang saya download dari Pinterest. Nah, cara saya bisa seperti itu, saya akan mencontohkannya. Pertama, kita pencet dulu di insert, ada yang namanya new slide. Kita pencet, terus kita pilih kanvas yang kosong atau yang blank ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih gambar yang kalian ingin tambahkan. Di sini saya menggunakan gambar yang sudah saya download dari Pinterest. Baik, di sini kita susun dulu sesuai dengan ukuran kanvasnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke bagian insert, lalu kita pilih shapes. Lalu di sini foto itu saya menggunakan bentuk rectangle. Di sini kita tinggal tarik aja, kita sesuaikan. Di sini saya menggunakannya setengah kanvas ya. Lalu kita ubah warnanya dahulu. Di sini saya menggunakan warna biru tua. Lalu untuk PowerPoint saya kan bentuknya seperti melengkung seperti ini. Nah, cara agar bisa melengkung seperti itu, kita ubahnya itu dengan edit points. Nah, kita sesuaikan aja bentuknya itu
sesuai dengan selera kalian. Kalau saya bentuknya menggunakan seperti ini. Lalu cara agar biar gradasi, kita pencet yang shape effect. Kita ke preset, terus kita pilih yang preset yang kedua. Nah, seperti ini. Lalu tinggal hias-hias saja. Di sini saya menambahkan logo universitas saya, yaitu logo Universitas Manajemen HRJ. Lalu logo yang kedua saya menambahkan logo fakultas saya, yaitu FEBM. Lalu yang ketiga saya menambahkan logo prodi saya, yaitu bisnis digital. Dan yang terakhir di bagian sini saya menambahkan logo dari perusahaan PT Digital Nusantara. Nah, untuk kolom logo saya yang bagian ini, caranya agar saya bisa membentuk sebuah tempat untuk logonya itu, caranya sama seperti tadi, kita ke bagian insert, lalu kita pilih shapes. Di sini saya menggunakan anak panah tapi yang arahnya keluar. Kita tarik aja seperti ini. Lalu waktu itu saya mengubah warnanya menjadi warnanya yang lebih cerah. Seperti ini kurang lebih. Lalu untuk tempat logonya saya pilih bangun ruang yang bentuknya lingkaran. Nah, yang sini. Terus kita sesuaikan aja. Lalu kita sesuaikan bentuknya agar senada dengan yang draftnya tadi. Nah, udah seperti ini. Lalu tinggal ditambahkan logo perusahaan kalian. Nah, selanjutnya untuk yang font, saya menggunakan template dari WordArt di bagian insert, terus ada WordArt di sini. Saya menggunakan template yang ini. Nah, jadi biar font saya atau judul PT Digital Nusantaranya ini ada gradasinya gitu atau ada bayangannya di bawah. Nah, untuk fontnya saya menggunakan font Times New Roman dan ukurannya itu saya menggunakan ukuran 40. Untuk warnanya saya menggunakan warna blue gray. Baik, untuk slide-slide selanjutnya seperti slide yang kedua, ketiga, dan seterusnya, saya tetap menggunakan fitur-fitur yang sama seperti yang sudah saya jelaskan di cover PowerPoint yang di depan tadi. Nah, cuman kalian tinggal sesuaikan saja dengan selera kalian dan tema PowerPoint kalian masing-masing. Baik, di sini untuk animasi, saya menggunakan animasi fade di semua fiturnya. Nah, dan untuk yang transisi, saya menggunakan transisi morph di setiap slide-nya, sehingga tampilannya itu jadi seperti ini. Nah, itu dia fitur-fitur yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Selanjutnya, fitur-fitur lainnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Intan. Baik, perkenalkan, nama saya Intan. Saya akan melanjutkan cara menggunakan fitur-fitur di Microsoft PowerPoint yang teman saya tadi Nada menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menempelkan grafik di PowerPoint. Nah, kebetulan di PowerPoint ini teman saya sudah bikin di Excel. Jadi, saya tinggal copy
Nah, jadi itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai bagaimana cara menggunakan fitur-fitur dari Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint agar lebih profesional. Jika ada salah kata dan perbuatan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.